Hindun binti Utbah. Hindun berasal dari keluarga Quraisy terkemuka yang sangat membenci ajaran Islam. Ayahnya, seorang pemimpin yang disegani, selalu menghina dan memusuhi kaum muslimin, bahkan sering menganiaya budak yang diketahui memeluk Islam. Hindun tumbuh dengan rasa benci yang sama terhadap Islam, sambil sangat mengagumi ayahnya. Karena keinginannya untuk menjadi pemimpin seperti ayahnya, Hindun tekun belajar dan berlatih keras. Dia adalah wanita yang pandai berbicara, bernegosiasi, dan mampu bertarung layaknya prajurit laki-laki. Kemudian, pecahlah perang Badar antara kaum Quraisy dan Muslimin. Perang besar itu dimenangkan oleh kaum Muslimin, dan dalam pertempuran tersebut, ayah, saudara laki-laki, dan paman Hindun tewas, yang semakin menambah kebenciannya terhadap Islam. Di bawah kepemimpinan suaminya, Abu Sufyan, Hindun bersumpah untuk membalaskan dendam keluarganya dengan berlipat ganda. 2 tahun kemudian, suku Quraisy menyerang balik kaum muslimin dalam perang Uhud dengan 3.000 pasukan. Dalam perang ini, Hindun berhasil membunuh Hamzah, orang yang bertanggung jawab atas kematian 3 anggota keluarganya, dan kemudian naik ke batu besar untuk mengumumkan keberhasilannya membalas dendam tersebut. Beberapa tahun berlalu, Islam semakin berkembang dan Rasulullah memutuskan untuk menaklukkan Mekkah. Rasulullah meminta Abu Sufyan, suami Hindun, untuk segera memeluk Islam agar ia dapat mempermudah kaum muslimin memasuki kota suci tersebut. Rasulullah menjanjikan bahwa penaklukan Mekkah akan dilakukan tanpa adanya pertumpahan darah. Peristiwa besar itu dikenal sebagai Fathu Makkah, penaklukan Mekkah, di mana kota Mekkah berhasil direbut tanpa pertumpahan darah karena Rasulullah tidak mengizinkan pasukannya untuk membunuh. Seluruh berhala di sekitar Ka'bah dihancurkan, dan Rasulullah mengutus Bilal bin Rabah untuk mengumandangkan azan. Umat muslim pun berbondong-bondong datang dan melaksanakan salat di sekitar Ka'bah. Hindun setiap hari menyaksikan kaum muslimin berbondong-bondong datang ke Ka'bah untuk salat. Seiring berjalannya waktu, rasa kagum mulai tumbuh di hatinya, dan akhirnya cahaya Islam pun datang kepadanya. Hindun menyatakan kepada suaminya bahwa ia ingin menjadi pengikut Muhammad. Hindun dan suaminya bersumpah setia kepada Rasulullah. Namun, belum lama mereka memeluk Islam, Rasulullah wafat, membuat Hindun sangat menyesal karena terlambat memusuhi Islam. Penyesalan itu diubah Hindun menjadi semangat juang. Ia terjun ke medan tempur dengan gagah berani, membantu kaum muslimin memperoleh kemenangan dari satu perang ke perang lainnya. Jasa Hindun sangatlah besar, dan ia meninggal dunia dalam damai pada masa pemerintahan Umar bin Khattab. Bagian berikutnya adalah kisah Sumayyah binti Hayat, seorang budak yang awalnya dimiliki oleh Abu Huzaifah, seorang tokoh terkemuka di Mekkah. Sumayyah hidup aman dalam perlindungan Abu Huzaifah. Suatu hari, seorang pemuda dari Yaman bernama Yasir bin Amir datang ke Mekkah untuk mencari saudaranya. Setelah pencariannya gagal, Yasir memutuskan untuk menetap di Mekkah. Abu Huzaifah menyetujui keputusan Yasir dan melihat bahwa Yasir dan Sumayyah cocok satu sama lain karena keduanya sama-sama santun. Abu Huzaifah kemudian menikahkan Yasir dengan Sumayyah. Pernikahan mereka berjalan bahagia, dan kebahagiaan semakin lengkap saat Sumayyah melahirkan seorang putra yang diberi nama Ammar bin Yasir. Ketika Ammar dewasa, dia mendengar kabar mengenai diangkatnya Muhammad sebagai Rasul Allah. Karena penasaran, Ammar pun berangkat menemui Rasulullah untuk membuktikan kebenaran kabar tersebut.
Ammar mendengarkan ajaran Al-Quran yang mulia langsung dari Rasulullah. Hatinya langsung bergetar, dan saat itu juga ia menyatakan iman dan memeluk Islam. Melalui Ammar, ayah dan ibunya, Yasir dan Sumayyah, juga tergerak untuk memeluk Islam. Padahal, mereka adalah budak, dan kaum Bani Makhzum yang menaungi mereka sangat menentang Rasulullah, sehingga keadaan ini sangat berbahaya bagi keluarga Sumayyah. Meskipun hidup di bawah ancaman, keluarga Sumayyah tidak takut, dan bahkan secara terang-terangan beribadah sesuai ajaran Islam. Karena tuan mereka yang baik hati telah meninggal dunia, mereka kini bergantung pada kemurahan hati pemimpin Bani Makhzum. Namun, Sumayyah dan suaminya mendapatkan perlakuan buruk dari kaum tersebut. Pemimpin mereka, Abu Jahal, menghukum Sumayyah dengan memaksanya memakai baju sirah dari besi di bawah terik matahari. Penderitaan keluarga Sumayyah terus berlanjut. Mereka ditempatkan di padang pasir yang sangat panas, namun iman Sumayyah tetap kokoh. Suatu ketika, Rasulullah melewati tempat keluarga Sumayyah dihukum. Beliau pun mendoakan mereka dan bersabda, "Bersabarlah wahai keluarga Yasir, karena sesungguhnya tempat kalian kembali adalah surga." Setelah mendengar doa Rasulullah, Sumayyah semakin yakin dan bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Tak lama setelah itu, Sumayyah meninggal dunia sebagai muslimah pertama yang tidak pernah takut sedikit pun dalam memperjuangkan Islam. Kisah dilanjutkan dengan tokoh ketiga, Zainab binti Khuzaimah, seorang wanita yang luar biasa karena kedermawanannya dan dikenal sebagai ibu kaum fakir miskin, Ummul Masakin. Keluarga Zainab termasuk orang-orang yang pertama kali memeluk Islam dan merupakan keluarga pejuang. Zainab menikah dengan Abdullah bin Jahsy dan sering terlibat dalam perang bersama suaminya. Peran Zainab dan muslimah lainnya adalah merawat tentara yang terluka, menyediakan makanan, dan memastikan perawatan yang baik kepada para tentara. Meskipun wanita, Zainab tidak pernah gentar bergabung dalam peperangan besar seperti Perang Badar dan Perang Uhud. Dalam Perang Uhud, Zainab mengalami kepedihan luar biasa karena suaminya meninggal saat berperang. Zainab menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah Ta'ala. Rasulullah yang kagum akan kemuliaan dan jiwa pejuang Zainab kemudian meminangnya. Setelah menjadi istri Rasulullah, Zainab semakin tekun dalam beribadah dan sifat dermawannya dalam membantu kaum fakir miskin semakin kuat. Sehingga ia dipanggil Ummul Masakin. Namun, rumah tangga Zainab dan Rasulullah tidak berjalan lama karena Zainab wafat pada usia 30 tahun. Ia adalah istri kedua yang meninggal ketika Rasulullah masih hidup setelah Khadijah. Tokoh berikutnya adalah Safiyah binti Huyai, putri dari Huyai bin Akhtab, pemimpin suku Yahudi Khaybar. Safiyah adalah gadis cerdas yang disayangi keluarganya, terutama pamannya. Ayah dan pamannya selalu memuja Safiyah, namun hal itu terhenti saat Safiyah melihat mereka berbisik-bisik mengenai seseorang yang mengaku sebagai nabi. Yang membuat Safiyah mulai menyadari adanya perubahan suasana di suku Khaybar. Semua orang di Khaybar mulai membicarakan Rasulullah dan menganggapnya sebagai penipu atau nabi palsu. Namun, Safiyah memiliki pemikiran yang berbeda karena ia percaya pada apa yang tertulis di kitab Taurat bahwa nabi terakhir akan muncul. Setelah dewasa, Safiyah menikah dengan Kinanah, seorang pemuda Yahudi, dan ia sering melihat suami, ayah,
dan pamannya berbisik-bisik merencanakan sesuatu untuk mengganggu kaum muslimin. Safiyah yang penasaran memberanikan diri bertanya kepada ayahnya mengapa mereka begitu membenci Muhammad, yang membuat ayahnya sangat marah. Akhirnya, terjadi serangan antara suku Yahudi Khaybar dan umat muslimin saat perang Khaybar pecah. Ayah dan suami Safiyah tewas, dan sukunya mengalami kekalahan besar. Safiyah dan beberapa orang suku Yahudi ditangkap dan dijadikan tawanan perang. Para tawanan wanita lainnya mengeluh harus menjadi budak, tetapi Allah memiliki rencana lain untuk Safiyah. Rasulullah secara khusus bertanya kepadanya tentang pilihannya. Apakah ia akan kembali ke kaumnya atau memeluk Islam? Tanpa ragu, Safiyah memilih untuk memeluk Islam. Safiyah memilih Islam karena ia telah sendirian setelah kehilangan keluarganya, dan ia memang sejak dulu percaya bahwa Muhammad adalah nabi terakhir yang dimaksud dalam kitab Taurat. Rasulullah menikah dengan Safiyah. Safiyah sempat menangis karena istri-istri Rasulullah yang lain memanggilnya dengan sebutan perempuan Yahudi, tetapi Rasulullah membelanya dengan adil dan penuh kasih. Safiyah adalah wanita mulia yang berasal dari keturunan Nabi Harun alaihi salam dan kini menjadi istri Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Tokoh terakhir yang dikisahkan adalah Asma binti Umayyis, istri dari Ja'far bin Abi Thalib, sepupu Rasulullah. Asma dan suaminya masuk Islam setelah mendengar dakwah dari Abu Bakar, dan mereka termasuk dalam golongan orang yang pertama memeluk Islam. Asma dikenal sebagai wanita yang sangat tekun dan khusyuk dalam beribadah. Karena penganiayaan dari kaum Quraisy semakin menjadi-jadi, Asma dan suaminya diizinkan Rasulullah untuk hijrah ke negeri Habasyah, Abisinia, yang damai. Mereka tinggal di sana dan beribadah dengan tenang selama hampir 10 tahun. Setelah mendengar kabar bahwa Rasulullah telah hijrah ke Madinah, kaum muslimin yang ada di Habasyah memutuskan untuk menyusul. Rombongan Asma dan suaminya berangkat ke Madinah mengarungi lautan dalam perjalanan yang sangat jauh dan berbahaya. Sesampainya di Madinah, Rasulullah menyambut kedatangan Ja'far dengan penuh sukacita. Rasulullah memeluk dan mencium kening Ja'far, bersabda bahwa mereka semua mendapatkan 2 kali pahala dari 2 kali hijrah yang telah mereka lakukan. Asma adalah sosok istri yang mulia karena mendukung semua usaha suaminya tanpa mengeluh. Namun, kabar duka datang. Suaminya Ja'far meninggal dalam perang Mu'tah. Setelah kepergian Ja'far, Abu Bakar meminang Asma. Asma menikah dengan Abu Bakar. Tak lama kemudian, Rasulullah wafat, mengguncang semua umat muslim. Asma berusaha bangkit dan mendampingi Abu Bakar yang diangkat sebagai khalifah. Namun, cobaan datang lagi. Abu Bakar meninggal dunia. Wasiat terakhir Abu Bakar adalah agar Asma sendiri yang memandikan jenazahnya. Setelah melewati kepedihan berulang-ulang, Asma menikah dengan Ali bin Abi Thalib yang meminangnya setelah istrinya, Fatimah, meninggal dunia. Asma terus berjuang bersama suaminya hingga Ali diangkat menjadi khalifah. Asma adalah wanita yang sangat mulia karena ia hijrah 2 kali, menikah dengan 2 sahabat Rasulullah yang dicintai, dan 2 kali menjadi istri khalifah.